Hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada perkara yang gaib. Ada satu hal yang penting untuk kita perhatikan di sini. Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya menyebutkan orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Allah tidak menyebutkan orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang konkret atau perkara-perkara yang dapat disaksikan secara langsung. Karena kepercayaan kepada sesuatu yang gaib adalah ujian bagi manusia sampai sejauh mana kebenaran imannya. Adapun kalau percaya kepada perkara-perkara yang konkret, maka mungkin saja tidak ada bedanya antar semua manusia. Baik yang mukmin ataupun yang kafir, semuanya percaya kepada hal-hal yang konkret, hal-hal yang bisa disaksikan langsung oleh mata. Namun persoalannya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada hal yang gaib, maka jangankan antara orang mukmin dengan kafir, di antara sekian banyak orang-orang yang beriman pun ada yang masih ragu tentang apa yang disebut dengan hal gaib. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada perkara yang gaib. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib secara mutlak kecuali Allah. Dan itu Allah telah nyatakan dalam firman-Nya, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang maha tahu tentang perkara gaib, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampakkan perkara gaib ini kepada seorang pun di kalangan makhluknya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga perintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau kuntu a'lamal ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. Seandainya aku tahu tentang perkara yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan, dan niscaya aku tidak akan ditimpa kesulitan, aku tidak akan ditimpa kemudaratan, aku tidak akan ditimpa kesusahan. Ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sendiri dengan jelas mengakui bahwa beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Seandainya beliau tahu tentang perkara yang gaib, niscaya beliau tidak akan kena sihir. Seperti disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraid yang bernama Labid ibn al-A'tam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kena sihir. Bahkan beliau pun pernah diberi hadiah makanan dari seorang Yahudi yang mana makanan tersebut telah ditaburi racun di dalamnya. Ini semua menunjukkan bahwa beliau tidak mengetahui hal yang gaib. Wajar bila kemudian
Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan bahwa siapa saja yang menginformasikan kepadamu kalau Muhammad itu tahu tentang perkara yang gaib, maka ketahuilah dia telah berdusta. Dalam riwayat lain disebutkan, siapa saja yang memberitahukan kepadamu bahwa Muhammad mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, maka ketahuilah dia telah berdusta. Dua riwayat ini dimuat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya, dan juga Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam sahihnya. Untuk itulah, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan, siapa yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib, maka dia kafir. Hal ini disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, dan juga oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, seperti uraiannya telah saya tulis pula di dalam buku. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, prinsip yang sangat mendasar ini ternyata banyak di kalangan kaum muslimin yang tidak mengetahuinya. Bisa jadi itu karena kejahilan, karena kebanyakan kaum muslimin sibuk dengan urusan dunia dan meninggalkan persoalan-persoalan akhirat. Atau bisa jadi semua itu karena godaan, bujukan, dan rayuan syaitan yang sangat dahsyat. Dan memang kita harus akui bahwa musuh yang paling utama bagi manusia adalah syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyinggung hal tersebut dalam firman-Nya, inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu, fattakhiruhu aduan, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, syaitan itu akan mengajak para pengikutnya untuk menjadi penghuni as-sa'ir, penghuni neraka. Betapa banyak makar, betapa banyak tipu daya dan bujukan syaitan yang hendak menyesatkan manusia. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, fabima aghwaytani, karena engkau wahai Rabb telah menyesatkan aku, niscaya aku akan palingkan semua manusia itu dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka dari depannya, dari belakangnya, samping kanannya, samping kirinya, sehingga engkau wahai Rabb tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu sebagai orang-orang yang bersyukur. Banyak sekali makar yang dilancarkan oleh syaitan, sehingga banyak sekali di kalangan manusia yang tidak lagi bisa memfungsikan akalnya, memfungsikan pikirannya dan hatinya untuk bisa memahami Islam, untuk bisa memahami iman, dan untuk bisa memahami al-ihsan. Betapa banyak kebatilan-kebatilan yang oleh karena ada tipuan, bujukan, dan makar syaitan kemudian tampak sebagai sesuatu yang baik. Dan betapa banyak
kebenaran yang oleh karena tipuan dan bujukan serta makar syaitan tampak sebagai sesuatu yang buruk. Betapa banyak perkara-perkara yang sebenarnya bermanfaat, tapi oleh karena tipuan, bujuk rayu dan makar syaitan seolah tampak menjadi sesuatu yang mudarat. Demikian halnya sebaliknya, betapa banyak perkara-perkara yang sebenarnya mudarat, tetapi karena bujuk rayu, makar syaitan sehingga tampak menjadi sesuatu yang bermanfaat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-kahanah, perdukunan, kemudian ramalan, kemudian ilmu nujum, semua ini adalah bagian daripada makar, bagian daripada tipu daya syaitan untuk memalingkan manusia. Syaitan berusaha sekuat tenaga agar semua manusia itu membenarkan para dukun, membenarkan para normal, membenarkan para astrologi, dan menyandarkan urusan hidup mereka kepada para dukun itu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi dukun dan siapa yang mendatangi paranormal kemudian membenarkan ucapan-ucapannya, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebenarnya para dukun, paranormal, dan juga ahli nujum, mereka adalah para pengecut. Mereka adalah orang-orang yang jiwanya selalu dihantui rasa was-was dan ketakutan. Karena itu mereka sebenarnya adalah orang-orang yang tidak punya ketenangan. Dan mereka adalah orang-orang yang lemah, tidak mempunyai kuasa apapun di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakanlah olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak punya kuasa untuk diriku dalam hal mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bandingkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan sebagian orang yang mengatakan, "Sampaikan keluhan Anda kepada kami. Sampaikan kesulitan-kesulitan Anda kepada kami. Sampaikan pertaruhan kehidupan Anda kepada kami, niscaya kami akan meramalkannya. Kami bisa melihat apa yang akan Anda raih di esok hari. Kami bisa melihat sejauh mana masa depan Anda." Bandingkan orang-orang yang mengatakan seperti itu dengan apa yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "La amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Aku tidak punya kuasa untuk mendatangkan kemanfaatan untuk diriku dan kemudaratan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian apa yang diinformasikan oleh para dukun, oleh paranormal itu ternyata benar, maka kita harus tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Laisu bi syai'in." Mereka itu tidak ada apa-apanya. Kalian jangan tertipu. Ketika apa yang diinformasikan oleh paranormal dan para dukun itu benar,
laisu bisyai'in, tidak ada apa-apanya. Beberapa sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, innahum yuhadditsuna ahyanan asy-syai'a yakunu haqqan." Wahai Rasulullah, terkadang mereka itu menyampaikan sesuatu dan memang benar kenyataannya. Kadang mereka mengatakan esok turun hujan, ternyata benar. Atau misalnya mereka mengatakan bahwa besok kamu akan mengalami kegagalan, dan ternyata benar. Innahum yuhadditsuna ahyanan asy-syai'a yakunu haqqan. Mereka itu terkadang menyampaikan sesuatu dan memang benar-benar terjadi. Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, "Tilkal kalimatul haqq minal jinn yakhtafuha al-jinni." Sungguhnya informasi itu berasal dari jin yang kemudian diambil atau disampaikan kepada jin-jin yang lain. Lalu si jin itu memberitahukan ke telinga para pengikutnya, yakni para dukun, paranormal dan lain sebagainya. Dan kemudian informasi tersebut telah dicampuri dengan lebih dari 100 kebohongan. Jadi, meskipun apa yang mereka sampaikan itu ternyata benar, maka itu bukanlah satu dalil, bukanlah satu hujjah kalau mereka itu mengetahui perkara yang gaib. Karena sebenarnya kedustaannya lebih banyak jika dibandingkan dengan apa yang memang benar dari informasi yang mereka sampaikan. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, di mana Allah memerintahkan agar Nabi kita mengatakan, la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Aku tidak punya kuasa untuk mendatangkan kemanfaatan bagi diriku atau menolak kemudaratan bagi diriku, kecuali itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini adalah ucapan yang disampaikan oleh manusia terbaik, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang tingkat ibadahnya sudah sempurna. Dia mengatakan, atau beliau mengatakan bahwa beliau tidak punya kuasa apa-apa. Beliau tidak mengerti apa yang akan terjadi esok hari. Beliau tidak mengerti tentang persoalan-persoalan yang gaib. Bandingkan ucapan beliau ini dengan apa yang pernah dilakukan oleh seorang yang diberi nama Deddy Corbuzier. Ketika Deddy Corbuzier mampu menyedot perhatian banyak orang, bahkan kemudian Deddy Corbuzier dikatakan sebagai manusia yang luar biasa, manusia yang punya tingkat kehebatan yang tinggi. Ketika dia bisa berjalan di dinding, ketika dia bisa melintasi air tanpa ada penyangga. Padahal semua itu sebenarnya adalah bantuan atau peran yang dimainkan oleh setan, peran yang dimainkan oleh jin. Dan memang jin sangat mampu untuk melakukan hal tersebut. Jin sangat mampu untuk membawa Deddy Corbuzier untuk bisa berjalan di dinding. Jin sangat mampu untuk membawa Deddy Corbuzier untuk bisa berjalan di atas air. Karena kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jin Ifrit. Ketika jin Ifrit itu mengatakan kepada Sulaiman, qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kata Ifrit dari kalangan jin kepada Sulaiman, ana atika bihi, aku akan segera membawakan singgasana yang besar ini ke hadapanmu sebelum engkau wahai Sulaiman berdiri dari tempat dudukmu.
Dan sesungguhnya aku sangat kuat untuk membawa singgasana ini, dan aku tentunya sebagai seorang yang dapat dipercaya. Ifrit dari kalangan jin mampu untuk membawa singgasana yang besar dalam sekejap mata sebelum Nabi Sulaiman bergerak. Maka tentu saja jin atau setan sangat mampu untuk membawa badan dari Corbuzier yang kecil. Bisa lebih mampu tentunya untuk dia bisa berjalan di dinding, untuk dia bisa melintasi air tanpa ada penyangga. Jadi sebenarnya semua itu adalah permainan syaitan. Semua itu adalah perang yang dilakukan oleh para jin yang hendak menipu kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sihir atau ilmu sihir juga termasuk dari makar tipu daya syaitan. Dan pada prinsipnya antara sihir dengan perdukunan dan ilmu nujum atau astrologi itu mempunyai hubungan atau keterkaitan yang sangat dekat sekali. Dan itu pun sudah saya jelaskan di dalam buku secara rinci. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa sebenarnya keberadaan ilmu sihir ini sudah lama. Di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ilmu sihir ini sebenarnya sudah ada. Namun pada waktu itu tidak terlalu tampak, karena pengaruhnya masih kalah dengan adanya sebagian orang yang percaya kalau bintang-bintang itu bisa memberikan pengaruh. Sehingga di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, para tukang sihir itu bergabung bersama dengan mereka dan tidak kelihatan wujudnya. Namun kemudian ilmu sihir terus berkembang. Bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah banyak ilmu sihir, dan beliau sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kena sihir, sebagaimana yang kita singgung tadi. Penyebaran ilmu sihir ini banyak macamnya. Ada yang diperlihatkan melalui kekuatan secara langsung. Ada juga yang diperlihatkan lewat pendekatan-pendekatan tertentu. Dan ada juga yang disebarkan melalui tulisan atau buku-buku. Dan sebenarnya penyebaran ilmu sihir lewat buku itulah yang paling berbahaya. Sudah saya jelaskan pula di dalam buku tentang buku-buku yang diduga kuat memuat ilmu sihir atau turut serta menyebarkan ilmu-ilmu sihir. Di antara sekian buku yang memuat atau menyebarkan ilmu sihir, ada satu buku yang cukup menarik untuk dikaji, cukup menarik untuk diketahui karena kemunculannya dalam bentuk novel fantasi. Buku yang dimaksud adalah buku novel atau novel Harry Potter. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buku sihir Harry Potter adalah buku yang mampu menyihir ratusan juta orang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyak di kalangan kaum muslimin yang membaca, anak-anak muda, orang tua, pria dan wanita, tidak terlewatkan untuk membaca buku Harry Potter. Tetapi perlu untuk kita ingat bahwa kemunculan novel Harry Potter ini
juga tidak lepas dari apa yang disebut dengan pro dan kontra. Artinya ada yang pro dan ada juga yang kontra. Khususnya hal itu terjadi di kalangan non-muslim. Di dalam buku telah saya tulis satu bab yang diberi judul dengan Harry Potter dan Injil. Fenomena ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya novel Harry Potter adalah novel yang memunculkan sekian banyak masalah. Karena bahayanya bukan saja dirasakan oleh kita sebagai kaum muslimin, mereka yang non-muslim pun merasakan bahaya Harry Potter. Anda ataupun siapapun atau bahkan penulisnya sendiri, seorang wanita kafirah J.K. Rowling, boleh menyatakan bahwa novel Harry Potter hanyalah kisah yang dibuat dalam bentuk khayalan belaka. Boleh mengatakan seperti itu. Tetapi latar belakang sihir yang dijadikan atau digunakan sebagai bahan penulisan dalam novel tersebut benar-benar telah mendorong setiap orang untuk kemudian memberikan kesimpulan yang baru tentang sihir, bahwa di sana ada sihir putih, ada sihir hitam, ada white magic, ada juga black magic. Novel itu seolah-olah mendorong semua pembacanya untuk mengatakan bahwa sihir itu bisa menjadi sesuatu yang positif, tergantung siapa yang menggunakannya dan untuk apa digunakan. Ini yang menjadi masalah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam buku novel Harry Potter sangat jelas dikesankan bahwa sihir yang dipelajari atau yang dimainkan oleh Harry Potter adalah sihir yang baik, sihir yang tidak berbahaya. Padahal tentunya tidak demikian. Apalagi kalau kita melihat guru-guru Harry Potter yang disebutkan dalam novel tersebut, hampir rata-rata atau bahkan semuanya memiliki ilmu hitam yang kita yakin bahwa ini adalah sihir yang juga ada di dunia nyata. Bukan hanya sekedar khayalan, tetapi juga kenyataannya ada di dunia nyata. Ini yang menjadi masalah dan ini yang sangat berbahaya. Seperti misalnya ada guru Harry Potter atau Harry Potter yang bernama Madame Hop. Disebutkan bahwa Madame Hop ini guru terbang. Dia yang mengajari terbang. Ya. Ada juga guru lainnya yang khusus mengajari tentang jenis-jenis ramuan. Dan ternyata ramuan-ramuannya ini bukan ruqyah, bukan ramuan yang memang dibolehkan oleh syariat, tetapi ramuan-ramuan sihir yang memang ramuan tersebut juga digunakan oleh orang-orang yang terjun dalam bidang sihir di dunia nyata. Ada juga guru Harry Potter lainnya, ahli dalam bidang mantra-mantra. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, Inna tama'im wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi atau mantra-mantra dan guna-guna itu adalah sesuatu yang syirik. Berarti kata mantra ini adalah kata yang dikenal di dunia nyata dalam ilmu sihir, bukan sekedar khayalan belaka seperti yang telah dituangkan di dalam buku novel Harry Potter. Nabi alaihi salatu wassalam
juga mengatakan man 'aqada 'uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara. Siapa yang meniup simpul atau siapa yang membuat simpul kemudian meniupkannya, maka dia telah melakukan sesuatu yang disebut dengan sihir. Bahkan ada di kalangan guru Harry Potter yang dia kebiasaannya atau mampu untuk meramalkan kematian. Dia menunjukkan bahwa dia mengetahui perkara yang gaib. Dan para tukang sihir di dunia nyata juga sama mengklaim mengetahui persoalan-persoalan yang gaib. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Karena urusan kematian itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan manusia. Ada lagi yang menjadi guru besarnya Harry Potter dan sekaligus termasuk dari keluarga Harry Potter juga, yang disebut dengan Albus Dumbledore. Dikisahkan bahwa Albus Dumbledore adalah seorang yang paling hebat sihirnya, mempunyai sekian banyak kesaktian-kesaktian. Dikatakan bahwa Albus ini seorang yang dirinya tidak bisa kelihatan walaupun tidak mengenakan jubah gaib. Ada istilah jubah gaib. Jubah gaib ini bukan hanya dikenal atau kita kenal dalam serial Harry Potter yang dikatakan sebagai khayalan, tetapi dalam ilmu sihir yang terdapat di dunia nyata juga dikenal ada istilah jubah gaib, di mana seseorang kalau mengenakan jubah tersebut tidak dapat kelihatan. Disebutkan pula bahwa Albus ini mampu menciptakan api sihir abadi atau Gub Raitian, api sihir abadi. Albus mampu menciptakan api sihir abadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikutip oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang pantas untuk menyiksa dengan api kecuali Rabbun nar, kecuali Rabb api. Yang menciptakan api yakni Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula bahwa Albus mempunyai seekor burung punik yang kemudian diberi nama dengan Fauket. Kita kenal seekor burung itu di zaman jahiliyah dijadikan untuk meramal kesialan dan keberuntungan. Jadi sekali lagi kita singgung atau kita nyatakan bahwa novel Harry Potter itu bukan hanya khayalan belaka sihirnya, tetapi sihirnya telah bersinggungan dengan sihir yang ada di dunia nyata. Ini yang paling berbahaya. Khawatir semua pembaca akan mengira bahwa sihir-sihir yang dipelajari oleh Harry Potter itu sesuatu yang baik, termasuk sihir yang putih, termasuk white magic, dan bukan termasuk black magic. Di kalangan Arab jahiliyah dikenal ada istilah tatayur, meramalkan keberuntungan dan kesialan dengan melihat ke arah mana burung itu terbang. Setelah ini semua, apakah kemudian kita katakan bahwa sihir yang dipelajari oleh Harry Potter itu termasuk sihir yang baik? Tentu tidak. Apakah sihir yang dipelajari oleh Harry Potter itu termasuk sihir yang positif? Juga tidak. Ya, semua sihir yang dipelajari oleh Harry Potter adalah sihir yang dilarang dalam agama dan sangat-sangat jelas bersinggungan dengan akidah. Karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa cemburu ketika melihat banyak generasi kaum muslimin yang mereka merasa senang untuk membaca buku-buku yang seperti ini. Padahal membaca buku yang berbau sihir itu adalah sesuatu yang
bisa membahayakan akidah. Serial fantasi Harry Potter, meskipun diakui sebagai sesuatu yang mengandung cerita klasik kebaikan melawan kejelekan, tetapi harus kita ingat bahwa sihir melawan sihir bukanlah kebaikan melawan kejelekan. Bukan kebaikan melawan kejelekan. Karena semua sihir itu adalah hal yang diharamkan oleh agama. Semua sihir itu adalah negatif. Semua sihir itu jelek. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa melawan sihir dengan sihir adalah merupakan perbuatan setan. Bukan hal yang dianjurkan dalam agama. Dan saya juga telah terangkan persoalan melawan sihir dengan sihir di bab khusus di buku. Silakan bisa dibuka kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang buruknya sihir dalam firman-Nya, "Walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajari manusia tentang sihir. Nabi alaihi salatu wassalam juga menyatakan dalam sabdanya, "Istanibu sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Orang-orang bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa 7 hal yang membinasakan itu? Nabi menjawab, asyirku billah, syirik kepada Allah, was-sihru, dan sihir. Sihir adalah perkara yang membinasakan. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga telah menyatakan, wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Tukang sihir itu tidak akan mendapatkan keberuntungan dari manapun ia datang. Karena itu tidak ada kebaikan sedikit pun dalam sihir. Tidak ada sesuatu yang dikatakan positif di dalam sihir, sekalipun sihir itu digunakan untuk menegakkan kebenaran, untuk menumpas kejahatan. Karena tentunya syariat tidak mengajarkan kita untuk menghilangkan kemudaratan dengan perkara yang mudarat. Syariat tidak mengajarkan kepada kita untuk menghilangkan bahaya dengan perkara yang lebih berbahaya. Syariat hanya memerintahkan kepada kita untuk menghindar, untuk membersihkan setiap yang mengandung mudarat. Tapi tentunya dengan apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian jelas persoalannya bagi kita bahwa di dalam Islam tidak dikenal ada sihir putih, ada sihir hitam. Islam juga tidak menghendaki untuk menegakkan kebenaran dengan sihir. Karena jelas Islam adalah din yang membawa kepada keselamatan dan kesejahteraan, sedangkan sihir adalah sesuatu yang membawa kepada kerusakan dan kebinasaan. Untuk itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan, yaitu sihir dan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kenapa ilmu sihir ini bisa tersebar dan faktor apa sebenarnya yang menyebabkan banyak manusia yang gandrung kepada ilmu sihir, ini juga sebenarnya sudah saya jelaskan di dalam buku. Antara lain, yang pertama, faktor terbesarnya adalah karena kebodohan yang merajalela dan minimnya ilmu.
Kebodohan yang merajalela dan minimnya ilmu inilah yang menyebabkan semakin tersebarnya ilmu sihir dan semakin banyak orang yang gandrung kepada ilmu sihir. Dan tentu saja para syaitan memanfaatkan kesempatan yang seperti ini, karena kondisi di mana semua orang dalam keadaan jahil itu bisa menempatkan para kahin, para dukun, ahli sihir, para ahli nujum, paranormal di tempat yang tinggi. Karena itu kita tidak heran kalau sekarang ini orang-orang yang mempunyai ilmu seperti itu berani tampil, berani menampakkan dirinya, berani dengan terang-terangan menyatakan bahwa kami tahu tentang perkara yang gaib. Ini semua karena kondisi manusia dalam keadaan jahil tentang persoalan agama. Kebanyakan manusia disibukkan dengan dunia, sehingga perhatiannya terhadap akhirat itu sedikit demi sedikit menjadi berkurang. Ketika itulah para setan-setan itu berani untuk menampakkan dirinya. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah banyak di kalangan manusia yang tidak tahu tentang hukum sihir dan hukum mendatangi sihir. Banyak di kalangan kaum muslimin yang tidak tahu tentang hukum sihir dan hukum mendatangi sihir, sehingga mereka anggap hal tersebut sebagai hal yang biasa. Para tukang sihir dijadikan sebagai rujukan. Dan banyak di kalangan kaum muslimin yang menyandarkan diri kepada mereka dalam hal mencari sesuatu yang bermanfaat dan menghindar dari perkara-perkara yang mudarat. Sebab lainnya adalah kebencian dan permusuhan antar manusia. Kebencian dan permusuhan antar manusia juga bisa menjadi faktor tersebarnya ilmu sihir. Karena biasanya para sahir, para tukang sihir atau dukun itu mencari kesempatan yang seperti ini untuk mendekati salah satu pihak yang sedang bertikai atau yang sedang bermusuhan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu mewasiatkan kepada kita agar menjaga persatuan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Ketika ada seseorang yang pergi sendirian dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ar-raqibu syaitan war-raqibani syaitanan was-salasatu rabbun. Orang yang pergi sendirian itu adalah setan, orang yang pergi berdua adalah setan, dan orang yang pergi 3 orang barulah disebut sebagai orang-orang yang melakukan safar atau bepergian. Ini semua mengarah kepada satu titik yang disebut dengan persatuan dan kesatuan. Al-ukhuwah al-islamiyah. Walaupun banyak di kalangan kita yang belum merasakan manfaat dari adanya persatuan dan kesatuan, akan tetapi sebenarnya persatuan dan kesatuan itu mempunyai rahasia yang besar di dalam menjaga diri dari makar dan tipu daya as-syaitan. Sebab yang tak kalah bahayanya adalah ketika banyak orang-orang kafir yang mulai berkuasa di tengah-tengah kaum muslimin. Banyak orang-orang kafir yang berkuasa di tengah kaum muslimin, sehingga keadaan kaum muslimin menjadi lemah dan mereka bangkit. Mereka berani melakukan apa saja di hadapan kaum muslimin. Ini menjadi sebab terbesar merebaknya ilmu sihir. Karena kita harus ingat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun disihir oleh seorang Yahudi. Karena itu para ulama juga menjelaskan bahwa di antara sumber-sumber penyebaran ilmu sihir yang pertamanya adalah kaum Yahudi. Orang-orang Yahudi ini tercatat nomor pertama orang-orang yang menyebarkan ilmu sihir.
Selanjutnya, sebab yang lain adalah bermunculannya kelompok-kelompok di dalam Islam. Dan ini sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang telah kita singgung pertama tadi. Karena kemunculan kelompok-kelompok ini menunjukkan bahwa kaum muslimin dalam keadaan tidak bersatu. Kaum muslimin dalam keadaan bercerai-berai, berpecah, sehingga keadaan mereka menjadi lemah dan begitu mudah untuk dipengaruhi dengan berbagai macam hal. Termasuk salah satu di antaranya adalah sihir. Dengan leluasa orang-orang kafir itu menebar atau menyebarkan ilmu sihir ke tengah-tengah kita. Dan salah satu yang kita lihat sekarang ini adanya novel Harry Potter. Dan sesungguhnya novel ini adalah perang pemikiran yang dilancarkan oleh orang-orang kafir kepada kita sebagai umat Islam. Bisa jadi mereka ingin menguji sejauh mana keimanan mereka. Kita orang-orang Islam telah tahu dan diajarkan oleh Nabi SAW tentang bahayanya sihir. Kenapa banyak di antara kita yang masih senang untuk membaca buku-buku yang berbau magic? Amat disayangkan. Jadi Corbuzier juga mempunyai buku yang dia beri judul dengan The Book of Magic. Buku sihir, buku magic. Ini terang-terangan. Ya, terang-terangan. Tidak sembunyi-sembunyi. Karena dia tahu bahwa kebanyakan manusia, kebanyakan kaum muslimin sekarang dalam keadaan jahil tentang persoalan agama. Untuk itu yang perlu untuk kita nasihatkan di sini adalah bahwa hendaknya masing-masing kita menetapkan kesemangatan dan kesungguhan untuk terus memperdalam ilmu syariat. Karena dengan itu kita akan terjaga dari segala macam upaya-upaya penyesatan, upaya-upaya tipu daya yang dilakukan oleh syaitan dan bala tentaranya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bagian yang lain dalam buku The Kufr of Magic and the Evil of Harry Potter yang telah saya tulis, di situ saya sebutkan tentang beberapa hal yang dengan itu kita bisa terjaga dari bahaya sihir, kita bisa terlindungi dari tipu daya dan makar syaitan. Di antaranya di bab yang ke-11, halaman yang ke-178, yang pertama adalah menegakkan tauhid yang murni bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mencangkup tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah mengetahui dan mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasanya, sebagai pengaturnya, mengatur seluruh urusan makhluk, alam semesta, langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Jika seorang hamba benar-benar telah mengetahui dan mempelajari tentang tauhid dan rububiyah, maka dia akan sadar bahwa kehidupannya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanfaatan apapun yang akan dia raih atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kemudaratan apapun yang dia khawatirkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar betul dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang mampu untuk mencabut, untuk menghilangkan kemudaratan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa in yuridka bi khair, sebaliknya jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kamu diberikan kebaikan, niscaya tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolaknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman tentang tauhid rububiyah ini saja mampu menghantarkan seseorang untuk menjadi manusia yang kuat,
menjadi manusia yang berjiwa besar, menjadi manusia yang tidak takut menghadapi kehidupan. Karena dia yakin sepenuhnya kehidupan itu ada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak takut kepada para dukun, dia tidak takut kepada paranormal, dia tidak takut kepada tukang sihir, karena semua mereka juga ada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukang sihir ketika menggunakan sihirnya tidak selalu berhasil. Demikian juga para dukun ketika menggunakan dukunnya, ilmu dukunnya tidak selalu berhasil. Juga para ahli nujum atau astrologi. Karena itu, orang kalau sudah mampu memahami tauhid rububiyah saja, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita khawatirkan itu adalah orang-orang yang lemah pribadinya. Orang-orang yang tidak berjiwa besar dalam menghadapi kehidupan, ditimpa sedikit kesulitan, keimanannya menjadi goyah. Ini yang kita khawatirkan. Dan sesungguhnya para ahli sihir, tukang dukun, para normal itu mencari orang-orang yang seperti itu. Mereka akan mendekati orang-orang yang seperti itu. Kita harus ingat bahwa jika kita ditimpa kemudaratan, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Jika kita ditimpa kebaikan, juga tidak ada yang bisa menolaknya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah, yaitu ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tauhid ini terkait dengan perbuatan-perbuatan kita kepada Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah, kita bernazar kepada Allah, kita beristighosa kepada Allah, kita memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama juga menyatakan bahwa tauhid seseorang itu tidaklah dikatakan cukup sebelum dia memahami dan mengamalkan tauhid al-uluhiyah. Dan sebenarnya tauhid ar-rububiyah ini juga menuntut bagi seseorang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tauhid al-uluhiyah. Dia yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan balasan yang baik, bukan manusia. Dia yakin bahwa sungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengabulkan doa, bukan manusia. Dia yakin bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan kesudahan yang baik, bukan para dukun, bukan para normal. Ini tentang tauhid al-uluhiyah. Karena tauhid al-uluhiyah menjadikan segala sesuatunya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah tauhid asma wa sifat, terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah kepada Allah dengan asma dan dengan sifatnya. Kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit pun menghilangkan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pula menolak salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai sifat Allah, maka kita tetapkan. Apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sebagai nama bagi Allah, maka kita tetapkan. Yang kedua adalah al-ikhlas. Setelah tauhid adalah al-ikhlas. Menanamkan keikhlasan ini sesuatu yang dapat membebaskan diri kita dari cengkraman syaitan. Dan itu diakui oleh syaitan sendiri ketika syaitan mengatakan wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasin. Aku pasti akan menyesatkan semua manusia kecuali hambamu ya Allah al-mukhlasin, hambamu yang ikhlas, hambamu yang benar-benar melakukan sesuatu hanya untukmu, bukan untuk yang lainnya. Syaitan takut dari orang-orang yang ikhlas. Syaitan takut dari orang-orang yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar. Syaitan mengatakan, sesungguhnya aku telah membinasakan manusia dengan kemaksiatan, tetapi mereka membinasakan aku dengan istighfar dan dengan kalimat la ilaha illallah. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud,
Ketika kita mengucapkan bismillah saja, syaitan itu akan mengecil sampai seperti seekor lalat. Hanya dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Untuk itu, siapa apa yang kita lakukan hendaknya selalu dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita lakukan itu selalu dijaga, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Tabaraka wa ta'ala telah menjanjikan kepada semua makhluknya, khususnya manusia, untuk memberikan penjagaan. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada yang sifatnya umum, ada juga yang sifatnya khusus. Yang sifatnya khusus seperti para malaikat, Allah jadikan sebagai penjaga kita. Orang-orang soleh, Allah jadikan sebagai penjaga kita. Dan lain sebagainya. Telah saya tulis pula hal ini di buku ini. Berikutnya, hal yang dapat membentengi diri kita dari bahaya syaitan atau sihir adalah berkomitmen dengan persatuan. Karena syaitan itu lebih senang kepada orang yang sendirian. Syaitanu ma'al wahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setan itu bersama orang yang sendirian. Wa huwa minal isnaini ab'ad. Sedangkan dari orang yang berdua, syaitan lebih menjauh. Untuk itu, hendaknya kita menjaga persatuan, menjaga kebersamaan. Jangan sampai kita berjalan sendiri-sendiri. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah sendiri-sendiri. Kita butuh kepada ta'awun. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa. Ini menunjukkan bahwa kebajikan yang dilakukan itu butuh adanya ta'awun. Takwa juga demikian. Takwa juga demikian. Terkadang ketakwaan seseorang itu menguat ketika ada yang lainnya. Tapi saat dia sendirian belum tentu demikian. Terkadang seseorang mampu untuk melakukan kebajikan ketika banyak orang, tapi saat sendirian belum tentu mampu bisa melakukan hal tersebut. Untuk itulah Allah menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kalian di atas kebajikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal lainnya adalah menjaga salat 5 waktu secara berjamaah. Ini manfaatnya sangat besar sekali. Bahkan para ulama menyebutkan orang-orang yang gemar, orang-orang yang giat melakukan salat jamaah itu ditakuti oleh syaitan. Syaitan menghindar dari mereka. Karena itu usahakan untuk senantiasa melakukan salat jamaah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hafizu, jagalah oleh kalian 'ala shalawat, salat was-salatu wusta dan juga salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Tegakkanlah salat untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempurna. Saya pun tahu ketika seseorang senantiasa menjaga salatnya, maka ketika itu pula dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang itu menjauh dari salat, khususnya salatul jamaah, maka syaitan akan masuk. Syaitan tahu orang tersebut jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salah illa qad istahwadha 'alaihim asy-syaitan." Tidaklah 3 orang yang tinggal di suatu kampung atau suatu dusun, kemudian mereka tidak mendirikan jamaah, melainkan mereka telah dikuasai oleh syaitan. Ini pentingnya salatul jamaah, melakukan salat bersama dengan jamaah kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa'alaika bil jamaah," hendaknya engkau senantiasa berjamaah, melakukan salat berjamaah, melakukan kebaikan.
dan hal-hal lainnya, fa innama ya'kulu dhi'bul khasiyata, karena sungguhnya serigala itu akan memangsa kambing yang sendirian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara yang juga tak kalah pentingnya adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tamassuk berpegang teguh dengan Quran dan sunnah adalah merupakan najat, adalah merupakan keselamatan. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, hidupnya menjadi terarah. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia tahu apa yang harus dia tinggalkan. Dia tahu apa yang sebenarnya bermanfaat untuknya, dan dia tahu apa yang sebenarnya memudaratkannya. Sampai-sampai Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitab Talbis Iblis, beliau mengutip riwayat yang sampai kepada Al-A'mash, bahwa Al-A'mash berkata, seseorang menceritakan kepada kami saat berdialog dengan jin, bahwa si jin itu berkata, tidak ada yang paling memberatkan kami selain daripada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka sesungguhnya kami biasa bermain-main bersama dengan mereka. Orang yang mengikuti sunnah adalah orang yang tentunya jauh dari permainan yang ditawarkan oleh syaitan. Karena itu dapat kita saksikan, orang-orang yang mampu atau punya kemampuan untuk memperlihatkan sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, biasanya adalah orang-orang yang jauh dari agama. Biasanya adalah orang-orang yang jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa menyatakan secara terang-terangan kalau orang tersebut adalah orang yang biasa dekat dengan syaitan. Orang yang senantiasa bermain-main dengan setan. Karena orang itu sebenarnya telah menghambakan diri kepada setan, sehingga sebagai imbalannya setan akan menuruti apa yang dimaukannya. Jika kata dia, tolong bawa aku terbang, maka akan dibawa terbang oleh syaitan. Apapun yang diinginkannya, syaitan akan senantiasa memenuhinya. Lain dengan orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keterangan-keterangan yang dia peroleh, penjelasan-penjelasan yang dia ketahui dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghalangi dia dari perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kepada tindakan kekufuran dan kesyirikan. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah adalah orang yang sangat hati-hati. Dia melihat sesuatu dengan pandangan yang jeli, mengamati sesuatu dengan pengamatan yang juga jeli. Dia tidak ceroboh. Orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang ditakuti oleh setan. Setan merasa berat untuk menggoda mereka. Karena itu, maka kita nasihatkan kepada kaum muslimin semuanya agar mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi menyatakan, "Ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada." Seandainya kalian berpegang teguh dengan keduanya, dengan Quran dan sunnah, niscaya kalian tidak akan pernah sesat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami telah menurunkan az-zikra dan kami pula yang senantiasa menjaganya. Yang berikutnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian introspeksi diri
bermuhasabah diri, kemudian menanamkan rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Banyak orang yang ketika menghadapi kesulitan, imannya menjadi goyah. Banyak orang yang ketika ditimpa kehidupan yang sulit, kemiskinan, kekurangan harta, kemudian keimanannya menjadi goyah. Padahal seandainya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik baginya. Persoalannya, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah persoalan keyakinan, persoalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keimanan seseorang itu menguat, maka apapun akan menjadi mudah baginya. Tetapi ketika keimanan itu menurun, terkadang hal-hal yang sedikit pun atau hal-hal yang sepele pun menjadi perkara yang besar. Karena itu, jika kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah pun akan mendekat kepada kita. Ihfazillah yahfazka tajid tujahak. Ibnu Abbas seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Kalau kita ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, maka secara pasti tidak akan pernah ada yang bisa memudaratkan kita. Karena kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Beda ketika kita di luar dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun akan bisa menimpa kita. Untuk itu, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang penting, dengan terus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun." Kami akan selamatkan orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka yang bertakwa. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha la yukhliful mi'ad, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Wa najjaynal ladzina amanu, kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan orang-orang yang bertakwa. Tidak ada lagi hal yang harus kita takuti, dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang kita anggap besar jika kita telah menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melindungi diri kita dari sihir ataupun tipu daya syaitan adalah di antaranya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Memang manusia itu tempat salah dan dosa. Memang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Tetapi Allah memberikan ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhtiar kepada kita untuk kita bisa mencari jalan yang benar. Wa hadainahun najdain. Allah menyatakan, kami telah memberikan dua jalan kepada manusia, jalan yang baik dan jalan yang jelek. Kita diperintahkan untuk berusaha menelusuri jalan yang baik, meski terkadang kita jatuh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk segera bertaubat, karena ketika kita salah kemudian bertaubat kepada Allah, kita dinyatakan sebagai orang yang menang. Tapi kalau kita terjatuh ke dalam kesalahan, kemudian terus semakin jauh, maka setan akan bertepuk tangan kepada kita. Setan akan merasa senang. Oleh karena itu, maka setiap kali kita salah, kita hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan musibah apapun sebenarnya yang menimpa kalian itu adalah karena ulah kalian sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat luas rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala ya'fu an katsir, memaafkan mayoritas di antara kalian, memaafkan kebanyakan di antara kalian. Karena itu siapa yang salah,
jangan kemudian putus asa, segera bertaubat kepada Allah. Allah akan membuka pintu taubat. Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Jangan sampai orang yang sudah terjun ke dalam ilmu sihir, orang yang sudah terjun ke dalam perdukunan, kemudian dia mengatakan tanggung, saya sudah terjun ke dalam ilmu ini, maka saya tidak akan kembali lagi. Jangan. Pintu taubat selalu terbuka. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama dia tidak dalam keadaan sekarat. Untuk itu Allah seringkali dalam firman-Nya memerintahkan kepada kita untuk watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan itu kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan dengan itu kalian menjadi orang-orang yang terselamatkan dari tipu daya syaitan, terselamatkan dari segala macam makar-makar yang dilancarkan oleh syaitan, dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah bersedekah. Ternyata sedekah juga sesuatu yang bisa menjaga seseorang dari makar syaitan, tipu daya syaitan. Karena dengan itu sedikit banyaknya dia telah memberikan perhatian kepada manusia, kepada saudara-saudaranya. Namun tentu saja saat seseorang bersedekah dituntut untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dengan itu apa yang telah ia sedekahkan membuahkan pertolongan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya dan makar syaitan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk terus berupaya istiqamah dan berjalan di atas jalannya yang lurus. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ini sebagai amalan yang ikhlas, semata-mata meraih keridhaan dan wajahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.